Selamat berjumpa kembali dengan Tansah Eling TV. Semoga dimanapun Anda berada akan selalu terberkahi dengan kesehatan, usia panjang, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Semoga Anda selalu memiliki semangat untuk terus menambah wawasan dan terus ingin belajar, belajar, dan belajar. Sahabat terkasih yang selalu terberkahi kebajikan. Kali ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua dengan tema ketika cinta harus memilih. Ya. Tentu Anda semuanya untuk dapat memulai berpikir realistis, ya, objektif, menerima atau tetap melakukan sebuah perubahan dan proses agar apapun yang Anda harapkan, apapun yang Anda inginkan dapat terjadi. Tapi ingat, dasari semuanya dengan kebajikan, dasari semuanya dengan moralitas, dasari semuanya dengan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, sehingga kapanpun, dimanapun, ketika Anda sudah melakukannya, didasari dengan keyakinan, ya, dengan moralitas, dengan kesabaran, ya, dengan kebijaksanaan, tiada penyesalan di kemudian hari. Ingat, jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Tansah Eling TV. Di bagian kedua ini, tentu saudara untuk melihat secara objektif, ya, melihat secara objektif apa yang menjadi, ya, kesenangan-kesenangan dan kesukaan, ya, dambaan-dambaan dari seseorang yang tentu eh, perlu Anda buat, perlu Anda pikirkan. Ya. Jadi di sini ada salah satu sutta yang perlu saudara pikirkan secara mendalam. Ya. Coba. Di dalam ini, di dalam Samyutta Nikaya, buku keempat, ya, kalau Pali teksnya, Pali teksnya, Pali teks Society-nya, halamannya 239. Menarik dan tidak menarik. Jika seorang laki-laki memiliki 5 faktor, maka ia sangat menarik bagi seorang perempuan. Apakah 5 ini? 2600 tahun yang lalu, Buddha sudah memberikan petunjuk. Ini salah satu nasihat kepada para biku untuk lebih berhati-hati, ya, agar tidak mudah tertarik gelagat ciri-ciri. Ya, itu saudara harus siap menerima. Kalau hari ini saya kok menyukai seseorang, tapi dia kok nggak suka sama saya, ya, gitu. Atau aku hari hari ini menyukai seorang wanita, tapi kok dia nggak suka sama saya. Atau Anda seorang wanita menyukai seorang laki-laki, tapi kok dia kok nggak suka sama saya, ya, gitu. Sekarang adalah gilirannya para laki-laki atau pria untuk melihat secara objektif, ya, secara objektif. Ketika Anda berhasil, ada sesuatu yang menarik untuk diri Anda. Ketika Anda belum berhasil, yo, Anda mulai berpikir positif dan melakukan sesuatu. Apa yang menjadi ketertarikan bagi seorang perempuan terhadap laki-laki? Ayo. Satu, ya, tampan. Ketampanan itu memang
relatif. Ketampanan itu memang relatif. Bagi Anda, kekasih Anda tampan, tapi belum tentu menarik bagi orang lain. Ya, karena ketampanan itu relatif. Tetapi perlu Anda pahami bahwa menjadi salah satu fokus bagi seorang wanita atau seorang perempuan adalah salah satunya tampan. Wah, itu dia itu. Kekasihmu ganteng sekali gitu kan. Orang orang ketika dibilang ya sih gitu kan. Tambah tambah semangat nih. Yuk, jalan-jalan yuk gitu. Kemanapun pergi percaya diri. Ada beberapa orang seperti itu. Dia percaya diri kalau eh, kekasihnya itu tampan. Kalau begitu, saya selama ini mencari seorang wanita kok nggak dapat-dapat, apa saya kurang tampan ya? Gitu. Tanya sama tanya sama orang yang Anda sukai. Tanya sama Anda ya, orang yang Anda sukai. Apakah karena saya kurang tampan? Tampan itu kan bisa dipermak ya. Tapi tidak semua bisa dipermak gitu. Ingat, tampan itu perlu menjadi perhatian bagi seorang laki-laki. Anda harus mulai perawatan, ya. Jangan sembarangan memperlakukan jasmani Anda, begadang, minum, ya. Rusak dong, gitu kan. Nanti kalau rusak, saya mau operasi plastik aja banting. Plastiknya siapa yang dipakai operasi? Ya, tampan. Anda harus tampan dulu sebelum Anda menempatkan diri kepada hati seorang wanita itu. Aku sudah tampan belum ya? Ya tanyalah, tanya sama mama sama papa. Aku udah tampan ya? Jawabnya, yuk tentu saja anak mama dong, tampan. Kamu tanya sama wanita yang sedang Anda coba dekati, aku tampan nggak? Dia bilang, ah biasa, pas-pasan. Dia bilang pas-pasan nanti sakit hati. Awas ya kamu ya, akan aku buat kamu jatuh cinta. Gitu. Oke, yang kedua apa? Yang kedua apa? Setelah tampan. Ya. Makanya kalau ada orang menyukai wanita menyukai laki-laki tampan, Anda jangan jangan merasa terhina. Ya. Ya memang seperti itu kenyataan. Secara sosial kan itu objektif aja. Udah fakta dari lingkungan kehidupan seorang wanita itu kalau dia ngumpul-ngumpul kekasihmu pacarmu ganteng sekali loh. Kak, udah jadian berapa lama kan gitu. Iya kan? Wajar kan? Yang kedua apa? Kaya. Wanita pengen dapat eh, pasangan yang kaya. Wajar nggak ya? Masa sih matre gitu kan? Masa sih matre? Wajar nggak gitu kan? Ya kalau Anda mau berpikir objektif, siapa sih orang yang mau hidup sulit gitu kan? Siapa sih wanita yang mau hidup sulit? Iya, orang dia itu seminggu sekali atau seminggu dua kali, tiga kali masih juga belanja online fashionnya. Nah, fashionnya itu kan pakai duit. Perawatan pakai duit. Jalan pakai duit. Iya kan? Semua pakai duit. Ya memang sih duit itu tidak untuk segala-galanya. Tapi segala-galanya kalau tidak ada uang kan sulit. Ya, jangan minder. Yang belum berduit jangan minder. Anda harus berduit. Wah, kalau begini caranya, susah dong saya nanti cari cari pasangan hidup ya. Ya, kriteria kan? Kriteria. Gitu. Iya, pentingnya itu kan eh, tahu menempatkan diri dong, gitu.
Jangan kau merindukan bulan yang di angkasa untuk kau taruh di pangkuanmu gitu kan. Kan mustahil. Iya. Sulit enggak? Sulit sih enggak sih, gitu kan. Orang kaya itu kan relatif. Kaya itu relatif. Tinggal Anda posisinya tinggalnya di mana. Gitu. Iya begitu ya. Makanya para pria itu jangan berpikir, ah, aku ndak mau sih cari cari wanita yang matre gitu, yang hanya memandang harta saya. Ya iya, tentu saja sih begitu. Tapi pada Anda juga harus berpikir positif bahwa wanita itu juga mencari mencari laki-laki yang mapan, laki yang mapan. Ketika menikah, ya setelah menikah itu tidak semua serba sulit karena sudah ada penopangnya, gitu. Paling tidak begitu. Umumnya berpikirnya seperti itu kemungkinan ya. Begitu ya para wanita ya. Oh, enggak juga sih gitu. Ada yang berpikir enggak mesti tampan, enggak mesti kaya. Enggak. Saya juga punya jodoh kan itu. Ya ada yang punya jodoh. Makanya kaya itu ya relatif, tampan itu ya relatif. Tinggal di mana Anda tinggal, di mana Anda berkumpul. Ini yang diinginkan oleh wanita, tampan, orang yang cukup secara materi. Jadi Anda jangan minder atau Anda jangan terlalu percaya diri lalu merendahkan wanita setelah Anda itu seorang laki-laki yang cukup itu tidak baik juga. Ya. Ada yang laki-laki sudah mapan itu dia menampakkan diri dengan pakaiannya sederhana, tinggal di tempat yang sederhana dengan tujuan agar dia tahu dan mendapatkan wanita yang sungguh-sungguh mencintai diriku, bukan mencintai hartaku. Ya ada yang berperilaku seperti itu, ya boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Ada yang menunjukkan kekayaannya agar banyak yang melirik, banyak yang suka, ya boleh-boleh saja. Semua punya punya hak untuk melakukan selama tidak merendahkan orang lain. Kalau merendahkan orang lain, ya dengan ucapan-ucapan yang tidak tepat, orang tidak akan terima. Anda boleh menunjukkan kekayaan, Anda juga boleh tidak menunjukkan kekayaan. Perempuan boleh memilih seorang wanita laki-laki yang tampan, perempuan juga boleh memilih seorang laki-laki yang kaya. Boleh aja. Itu hak Anda. Hak laki-laki ketika dia mampu, Anda juga bisa. Gitu. Paham ya? Oke. Siapa yang kedua, yang ketiga? Baik, sudah baik, kaya, tampan, gitu. Iya, tampan, kaya, nggak baik, berantakan. Banyak yang terjadi begitu. Udah tampan oke, kaya oke, tapi nggak baik. Nikah 2-3 bulan, udah terjadi kekerasan, ya ribut. Itu kan ada terjadi begitu. Belum nikah aja sudah main tampar, ya ada. Main maki, gitu. Kenapa nggak baik? Maka kebajikan juga penting untuk diperhitungkan. Ya, udah kaya, tampan, tapi tidak punya kebajikan, tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati seorang apa pasangannya. Bagaimana Anda bisa menikmati satu proses kehidupan yang benar-benar bahagia ketika harus berkumpul bersama? Gitu. Maka tampan, kaya, baik, oh boleh, boleh gitu kan. Iya, siapa yang kepingin cepat segera mencari kan gitu. Cari. Oke, paham ya para lelaki gitu bahwa perempuan juga merindukan seorang laki-laki yang baik.
Seorang laki-laki yang memiliki tangan yang lemah lembut, tangan yang penuh cinta kasih, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang penuh welas asih, ya. Orang yang selalu melindungi kan itu. Iya, karena ketika Anda itu menjadi sudah menjalin hubungan, Anda harus benar-benar dewasa sekali. Agar dewasa apa yang harus dilakukan? Ya cerdas, harus cerdas, ya rajin. Siapa yang nggak pengen punya laki-laki yang cerdas, laki-laki yang rajin, gitu. Laki-laki yang tekun, laki-laki yang cekatan. Tahu istrinya lagi nggak enak badan nih, cerdas nih karena dia cerdas, cekatan. Mengatur ekonomi juga perlu kecerdasan, perlu kerajinan, perlu ketekunan. Siapa yang mau menikah dengan orang malas, gitu kan? Sudah tampan enggak, kaya enggak, baik enggak, males lagi gitu. Kan masalah itu. Iya, masalah. Iya kan? Ya, kalau tampan, kaya, baik, cerdas, dan rajin, wah, siapa yang tidak menginginkan laki-laki seperti itu? Perempuan manapun kemungkinan ya, merindukan itu loh, para pria. Menginginkan itu. Ya, sudah tampan punya, sudah tampan, udah kaya, baik lagi. Cerdas dan rajin. Itu. Makanya kenapa seorang laki-laki itu perlu terus belajar. Makanya di dalam eh Suta Nipata Esa. Sedangkan nikahnya itu Manggala Suta, keterampilan itu kan cerdas, rajin, itu berkah utama, berkah. Makanya penting untuk menjadi laki-laki yang terpelajar. Loh, kalau orang nggak terpelajar, orang nggak belajar, ya, orang yang nggak rajin, lalu apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Orang tampan juga orang-orang yang cerdas, orang yang rajin. Orang kaya itu juga perlu cerdas, perlu rajin. Orang baik juga perlu cerdas, perlu rajin. Rajin melakukan kebajikan, tahu apa yang harus dilakukan, mana baik, mana buruk. Itu kan perlu kecerdasan, daya tangkap yang cukup. Orang bijaksana juga orang cerdas. Gitu. Baik, bijak, cerdas, rajin. Nah, para pria, jangan sembrono. Gitu. Jangan asal. Gitu. Jangan asal hidup. Jangan asal berperilaku. Saya orang nggak punya kok mau sekolah bagaimana. Belajar itu kan nggak mesti harus sekolah di sekolah formal. Orang ada tiga lingkungan yang bisa mencerdaskan Anda, yang bisa mendorong Anda menjadi orang baik, yang bisa mendorong Anda menjadi orang kaya, yang bisa mendorong Anda itu menjadi orang yang benar-benar rupawan itu. Ada tiga lingkungan yang perlu Anda perhatikan. Lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan teman sebaya. Kalau teman sebayamu itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang rajin, orang-orang yang baik, orang-orang yang termotivasi untuk menjadi orang-orang hebat, atau dia memang sudah orang hebat, atau dia orang-orang yang tekun dalam memperhatikan kesehatan dan sebagainya gitu kan. Tampan itu. Nanti kalau saya kumpul sama orang tampan enggak, apa saya nanti bisa ikut tampan? Bisa aja. Ya terinspirasi untuk merawatan diri kan. Gitu. Anda akan terinspirasi untuk menjadi orang yang cukup. Anda akan terinspirasi dengan melakukan kebaikan. Dan itu kan, ketika Anda kumpul dengan orang-orang yang cerdas, Anda akan ikut cerdas. Makanya pergaulan itu kan penting. Karena pergaulan itu, lingkungan itu bisa mencerdaskan Anda. Faktor yang bisa, sebab-sebab yang bisa mencerdaskan Anda. Ya, walaupun dasarnya Anda itu harus punya niat yang kuat, niat yang cukup untuk jalan ke arah cerdas itu. Ya. Merindukan
anak gitu. Begitu ya. Seorang wanita itu merindukan anak. Itu kalau orang merindukan anak itu kan perlu perlu laki-laki yang sehat. Bahasa itunya maaf, orang yang nggak mandul kan gitu. Oh, kalau masih pacaran, mana kita tahu Bante? Ya tes kesehatan lah. Belum semuanya terjadi. Atau Anda ingin buat perjanjian. Jadi kalau kita nggak punya anak, apakah kamu tetap setia kepadaku? Gitu. Udah tampan, kaya, baik, cerdas, rajin, tapi nggak sehat. Nggak sehat. Apakah perempuan itu mau? Ya. Apakah perempuan itu mau? Itu kan perlu dipikirkan. Ya tes kesehatan. Ya boleh aja tes kesehatan. Untuk apa? Untuk mengetahui kalau sudah cek kesehatan saya kok kata dokter tidak bisa memberikan keturunan itu. Apakah kamu ingin bertahan untuk tetap bersamaku atau kamu akan meninggalkanku? Itu sebelum sebelum masuk ke ranah pelaminan, membina kehidupan rumah tangga, perlu enggak tes kesehatan untuk mengetahuinya? Kan itu. Ya, itu semua sesuai kesepakatan Anda. Lima inilah yang dirindukan, lima inilah yang diharapkan. Ya, yang bisa membuat seorang wanita itu tertarik, seorang perempuan itu tertarik kepada laki-laki. Tampan, kaya, baik, cerdas dan rajin, ia dapat menurunkan anak. Apakah semua harus lima faktor ini? Enggak juga. Ada orang yang suka karena kamu laki-laki itu baik, dia enggak tampan, enggak, kaya enggak. Yang penting dia mau mau belajar, mau bekerja, mau tekun gitu. Ada Ada yang begitu, punya prinsip begitu. Orang tuanya ada yang punya prinsip. Nggak apa-apa, yang penting kamu pacarmu itu orang yang baik, orang yang mau bekerja, orang yang rajin. Nggak, nggak mesti harus dari latar belakang orang yang kaya seperti papa, kan gitu. Orang yang kaya seperti keluarga mama, enggak. Yang penting dia orangnya baik, ya, tekun, rajin, dan mau bekerja. Ya, ada yang begitu. Ada yang kalau nggak kaya, kamu nggak usah pacaran sama dia. Ada yang begitu. Ya ini yang mau pacaran sama orang tuanya atau anaknya. Papa mama melarang. Bagaimana kalau papa mama melarang ini? Udah nggak kaya, maunya yang kaya. Tapi bagaimana gitu? Ya semua proses lah. Diperhatikan, diperhitungkan dengan baik-baik, dengan matang. Hanya sebelum mencintai seorang laki-laki, tahu dulu keluargamu. Karena Anda sebelum masuk ke ranah yang lebih jauh sehingga menimbulkan banyak persoalan. Itu ya. Ya, para pria untuk lebih mindfulness, para perempuan silakan memilih para pria. Apa yang menjadi kriteria Anda? Itu hak Anda untuk membuat pilihan. Oke, kita lanjutkan. Wanita. Jika seorang perempuan memiliki lima faktor, maka ia sangat menarik bagi seorang laki-laki. Apakah lima ini? Oh, yuk, sadar diri. Ia cantik. Gitu. Loh, pria mana yang tidak mencintai atau tertarik kepada seorang wanita cantik? Walaupun nggak semuanya, kan cantik itu relatif. Kan. Ya. Kekasihmu bagi Anda itu cantiknya luar biasa. Belum tentu bagi orang lain. Ya, para wanita ya. Bahwa laki-laki itu sebagian banyak juga melihat
dari sisi kecantikan. Maka pandai-pandailah merawat wajahmu, kan gitu. Pandai-pandailah merawat wajahmu. Karena kecantikan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan seorang laki-laki itu tertarik kepada Anda. Iya, dari jauh kelihatan cantik, dari dekat juga kelihatan cantik gitu lah. Gitu. Makanya jangan heran banyak pujian-pujian yang diberikan kepada wanita-wanita yang cantik gitu. Lalu kalau saya nggak cantik harus apa yang harus saya lakukan? Apa saya mesti harus operasi plastik? Itu hak saudara. Operasi ya boleh, enggak ya boleh. Tergantung Anda. Ada yang orang nggak suka, aku suka kamu yang alami aja. Kamu nggak usah aneh-aneh gitu. Ya ada yang begitu. Nggak semuanya menyukai, mesti harus cantik kan ada faktor lain. Apa sih gitu? Ini di Sambil Tanika. Kriterianya kalau di buku Ketika Cinta Harus Memilih sangat banyak. Kenapa kecantikan itu sangat menarik dan sangat disukai oleh para pria. Gitu. Yang kedua apa? Kaya. Loh, pria juga suka suka wanita kaya ya. Coba tanya orang di sebelah. Atau kamu telepon dah temen. Cantik, kaya gitu. Ya bisa kan. Wajar. Wajar enggak ya? Wajar dong. Loh, kalau begitu dia itu laki-laki yang malas. Enggak juga. Ada orang yang mencari setara dengan derajat, cantik. Dia ingin wanita yang sama kayaknya seperti saya. Ya ada yang begitu. Boleh nggak ya? Boleh-boleh saja itu hak sosial. Selama tidak mencerdai, melanggar moral, melanggar hukum, tidak merendahkan. Kan akibatnya beda sendiri. Merendahkan, berbuat yang tidak tepat ya akibatnya beda. Makanya ini perlu diperhatikan. Wanita, ketika kalian itu masih muda, bekerjalah, berkaryalah. Jadilah orang-orang hebat, jadilah orang-orang yang mandiri, jadilah orang-orang yang kuat secara materi. Ada yang pikir, aku enggak maulah jadi aku mau santai-santai aja di rumah, merawat diri. Gitu kan. Nanti kalau saya mau cari laki-laki yang kaya, ya kalau laki-laki itu suka sama Anda. Kalau enggak, hmm, kan gitu. Jadi enggak, apakah tepat ya? Kurang tepat. Anda bisa merawat diri, Anda juga orang-orang yang siap bekerja keras. Gitu kan. Di orang-orang yang juga kuat. Gitu. Anda juga bisa menentukan pilihan. Kan. Aku cantik, kaya, aku mau cari laki-laki meleh. Pilih yang seperti apa kriteriamu. Kamu perfect di dua hal ini. Misalnya kan gitu. Dua. Baik. Udah cantik, kaya, baik. Kamu boleh milih dong. Milih laki-laki yang setara. Ganteng, kaya, baik. Kan enak. Gitu. Siapa yang tidak ingin wanita yang baik? Laki-laki kan merindukan itu. Cantik, kaya, baik. Punya tekad yang sama. Gitu. Ini perlu dipikirkan moralitasnya. Makanya rajin ke wihara ya.
Biar saya tambah baik lah nanti, atau biar saya kelihatan baik gitu kan, kewiara lah. Inner beauty kok biar kelihatan. Inner beauty kan bicara hatimu kan. Tidak perlu dipoles seakan-akan. Itu lakukan aja, nggak ada ruginya kok menjadi orang baik. Kan itu. Jadi orang baik itu kan menguntungkan. Menguntungkan hatimu menjadi orang yang sejuk, yang damai. Makanya orang-orang baik itu kan wajahnya enak, enak dipandang, senyumnya, kelembutannya, tutur katanya itu refleks ya, refleks dengan kelembutan. Kalau orang-orang yang nggak baik mau dibuat seperti apapun kan refleks nanti itu. Urat-urat wajahnya kan nampak, mau senyum aja susah gitu. Orang yang nggak baik itu mau senyum aja susah. Kenapa? Biasa marah-marah, biasa jutek, biasa mencaci, biasa memaki, biasa merendahkan. Orangnya tegang, mau senyum, mau dipoles biar kelihatan baik, ya enggak gampang. Masa iya loh? Gitu. Ya, coba lihat orang di sekitar. Cerdas dan rajin. Ya, sama lah. Wanita pengen yang cerdas. Laki-laki pengennya jadi apa, punya wanita yang cerdas, yang rajin. Lah, bersama anak-anaknya tahu bagaimana cara membimbing anaknya, bagaimana bisa memahami istrinya, kan gitu. Apa suaminya maksud saya. Kalau misalnya dapat masalah ya dengan keluarga, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena dia orang cerdas. Tahu memiliki solusi ketika terjadi persoalan di dalam keluarga maupun di luar. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Orang cerdas. Tanpa tanpa kecerdasan, tanpa orang-orang rajin yang tekun bergerak tanpa ragu, apakah semuanya bisa dilakukan? Tidak bisa. Cantik juga perlu rajin, perlu cerdas, kaya perlu rajin, perlu cerdas ya. Baik, orang yang baik, orang yang rajin, rajin melakukan kebaikan, cekatan terhadap tindakan yang harus dilakukan di dalam kebaikan. Ini kan perfect dong gitu kan. Ya, jadi wanita baik. Ya. Yuk, mulai sekarang aku mau jadi wanita baik. Biar laki-laki selalu melihat sisi kebaikanku. Karena aku baik dan cerdas, dia mencintaiku kan gitu. Ya ada laki-laki yang menyukai kalau dia wanita baik, nggak harus kaya, nggak harus cantik, tapi baik kan ya ada juga. Dia rajin dan cerdas, paham keadaan, ya bisa juga jatuh cinta kan gitu. Melahirkan anak sama, ya laki perempuan. Kalau kalian itu tidak ingin dihantui kekecewaan sebelum menikah ya cek kesehatan. Boleh dong. Boleh-boleh aja. Lakukan. Ternyata kok nggak sehat dan mau tetap setia sampai kakek nenek nanti setelah menikah. Ya bisa saja. Wadah kok. Sampai kakek nenek nggak punya anak itu di rumah sampai meninggal. Ya ada. Nggak punya anak, ngangkat anak. Ya ada. Kan itu. Boleh. Semuanya perlu disepakati dengan baik, dengan bijak. Ya, wanita, laki-laki punya hak untuk milih. Wanita cantik, kaya, baik, cerdas, rajin, atau ia dapat memberikan keturunan. Ya boleh dia milih. Itu hak laki-laki. Perempuan juga punya hak. Lima tadi. Pilih wanita yang apa, laki-laki tampan, kaya, baik, cerdas, rajin, dapat memberikan anak kan itu. Itu pilihan Anda. Makanya kan harus benar-benar dipahami satu sama lain. Ya, laki-laki juga ya introspeksi diri, merenung, mulai bertindak positif, ya, kerja dengan tekun, rajin, merawat diri, lakukan kebaikan-kebaikan itu kan. Ya, kenali karakter-karakter kan perlu ya mengenali karakter ya. Bukankah kalau orang itu lagi pacaran semuanya bicaranya manis-manis itu.
Bicaranya manis-manis, baik-baik kan itu. Aduh kesandung, hati-hati, lecet enggak? Gitu kan. Pijetin baru kesandung dikit aja. Padahal kan pura-pura kesandung, cari perhatian. Begitu sudah menikah, kesandung ya cuek aja. Ah, papi tidak romantis lagi kayak dulu kan itu. Tahu istrinya perlu perhatian, nggak diperhatiin. Asik buk, gitu kan. Setelah menikah, semua semua karakter yang tersembunyi terungkapkan itu. Ini itu perlu diperhatikan. Kisah dan pada kata tentang Gundala Kesi, gadis kaya yang berjuang untuk dapat menikah dengan seorang yang tidak bermolar berakhir tragis. Ia nyaris dibunuh suaminya. Anda bisa baca di buku Tan Sailing. Nah, menetap bersama maka perilaku bermolar mereka dapat diketahui. Kalau sudah bertinggal, sebelum tinggal bersama kan semuanya nampaknya baik-baik kan ya. Baik, ucapannya juga lemah lembut kan gitu. Ya kan? Perilakunya juga nggak pernah menyakiti. Semuanya tetap kan baik-baik. Tapi setelah Anda bertinggal bersamanya, Anda akan tahu diamati dengan penuh kesabaran orang yang penuh perhatian, ya, orang-orang yang cerdas. Oh, suamiku atau istriku ternyata temperamen. Nah, sebelum sebelum menikah harus tahu bagaimana, Bang. Ada cara-cara lain, yaitu urusan. Ketika kamu berurusan dengannya. Apakah masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah yang lain, lalu Anda mulai satu sama lain mulai memiliki masalah kan itu. Kan biasa kan ada berurusan mulai terlalu apa mengekang, bisa ditahu. Kamu punya urusan, kamu perlu berurusan sama dia nggak perlu. Aku tak pinjam uang kamu ya, gitu. Nggak begitu. Makanya ketika kamu menjalin hubungan kan mulai ada persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kadang masalah kerjaan bersama dan sebagainya. Integritasnya mulai kelihatan. Melalui kemalangan, maka ketabahan mereka dapat diketahui. Nah, iya, gitu. Sal. Dia gagal dalam usaha. Apakah masih tetap bersama? Gitu. Apakah masih tetap bersama ketika gagal dalam usaha? Apakah tetap mendampingi? Apakah tetap memberikan semangat dan sebagainya? Ketika mereka mendampingi dari senang sampai nggak senang, tetap menjaga hatinya, tetap menjaga penuh tanggung jawab. Itu kan baik. Kan bisa diketahui. Melalui percakapan, maka kebijaksanaannya mereka dapat diketahui. Communication. Ketika ada masalah, solusinya dan sebagainya kan tahu. Itu bisa diketahui. Makanya cermati. Ketika Anda itu menyukai seorang wanita atau seorang laki-laki, pasangan Anda, ya Anda harus lebih cermat. Harus lebih cermat, cari tahu latar belakang persahabatannya, latar belakang perilakunya, cari tahu dulu. Ketika kamu ada masalah, komunikasinya bagaimana. Ini kan perlu waktu yang cukup, perlu kesabaran, perlu ketelitian, perlu ketelatenan, ya, untuk mengetahui satu sama lain karakter itu, untuk saling memahami. Itu pentingnya ya. Oke, eh, untuk sesi kedua saya rasa cukup. Ya, ingin lebih mendalami, Anda bisa mendapatkan bukunya ketika cinta harus memilih dengan menghubungi WA 0856 9392 1996.
Terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain waktu.